Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasya Kapuas, channel yang keren banget. Nah, kali ini kita kembali di segmen kulik tampan. Nah, kali ini siapa lagi yang kita kulik ya? Alhamdulillah kulik tampan sudah episode yang keberapa? Yang ke-6 kalau nggak salah ya di segmennya. Dan hari ini luar biasa, kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang hebat-hebat, luar biasa, berprestasi. Seperti biasa kulik tampan tidak akan mengulik orang-orang yang tidak berprestasi ya. Nah, ini dia, kita perkenalkan dulu teman-teman dari KAB. Oke, di belakang ada siapa, Bang? Oke, saya Pinlinio. Halo, saya Hakim Sahrani. Dan saya Yayat Payet. Oke, nah siapa mereka? Kebetulan saya juga excited nih dengan kulik tampan kali ini. Kenapa? Karena ini sesuai passion saya, Bang. Betul. Wah, kita satu passion nih. Oke. Passionnya di mana? Di dunia perfilman. Nah, satu komunitas namanya. Iya, karena kan jarang banget kan untuk Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan tuh jarang banget ada orang-orang yang menekuni di bidang perfilman. Nah, ya, karena kali ini karena abang-abang ini kan senior nih. Saya kan memang amatiran dan junior sekali. Enggak senior banget kan. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya masing-masingnya. Oke, assalamualaikum, selamat malam, selamat sore atau selamat siang, selamat pagi. Oke. Perkenalkan, saya Pinlinio dari Kreasi Anak Banua KAB Banjarmasin. Kedatangan saya ke sini sekedar bersilaturahmi kepada buat dan untuk anak-anak Mopi Maker Kapuas. Kalau saya Hakim Sahrani, profesi di sini sebagai pemain, memerankan tokoh sebagai Hasan. Oh gitu ya, jadi artis coy. Ya, saya Pak Yadi. Di sini, orang saya juga di sini mungkin bisa dibilang pulang kampung ya. Oh ya. Asli dari Kota Kapuas, lahir. Oke, jadi ada sutradara, ada pemainnya pula, ada tuan rumahnya ya. Lengkap lah gitu ya. Mereka ini datang bertiga lengkap. Oh gini ya, saya akan memulai pertanyaan yang pertama dulu untuk Abang Finli dulu ya. Betul. Ya Bang ya. Jadi gini Bang, Abang Finli ini kan sebenarnya sebelum datang ke Kapuas pun kita udah kenal dan udah beberapa kali mendengar gitu namanya kan. Ya, seorang sutradara juga kan udah menggarap beberapa film ya kan, dan sukses besar di Banjarmasin. Saya tahu, saya ngikutin loh Bang. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak. Berarti ini fans saya juga nih. Iya bener-bener. Jadi saya pengen tahu nih Bang, gimana ya awal mula Abang tuh bisa terjun ke dunia perfilman tuh gimana ceritanya? Oke, jadi gini, sebenarnya saya dari awal saya punya obsesi ingin profesi hidup saya ini jadi seorang entertain. Nah, dan pada tahun 2003 tepatnya waktu itu saya pertama kali ke Jakarta, ketemu sama para artis yang sudah senior. Saya coba sedikit ngobrol sama mereka dan mereka memberikan ilmu sedikit gitu kan. Tapi saya fokusnya nggak ke situ sih ya. Nah, 2010 saya coba ke Jakarta lagi. 2010 itu saya datang mencoba untuk bekerja di industri film. Oh, gitu. Tapi saya lebih banyak di belakang layar. Nah, cuman pada saat itu ada faktor kenapa saya harus balik. Padahal saya bekerja pada saat itu nggak lama juga ya di Jakarta, sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan bekerja jadi kru film, tapi sambil saya bekerja sambil saya artinya di lapangan, saya sedikit mengambil ilmu-ilmu yang ada yang di belakang layar. Nah benar. Kembali ke obsesi saya pada saat itu ingin jadi artis nih. Tapi dilihat dari faktor usia udah nggak mungkin kan. Enggak juga, masih muda kan temen-temen ya? Masih muda kan. Terus tampang pas-pasan. Nah, jadi saya berpikir artinya kan orang-orang yang segar yang baru-baru datang ini kan, yang talent yang baru itu kan jelas kita salah, saingan dong ya. Betul. Saingan. Jadi saya berpikir ya udah
kita ada bagusnya lebih baik di belakang layar. Benar-benar. Tapi tidak fokus juga ke belakang layar. Kalau bisa jadi pemain. Iya benar-benar. Nah, talent yang ada dalam diri saya itu kan kebisaan, kenapa nggak dimanfaatkan? Jadi pada tahun 2010 karena ada faktor yang saya bilang tadi kan saya harus balik ke Banjarmasin, ya saya balik. Saya sempat shock dalam artian saya nggak berpikir lagi pengen jadi ini. Di dunia ini ya, dunia entertain ya. Iya. Saya lebih banyak berpikir artinya inginnya seperti orang aja lah, orang banyak bekerja. Kan pada situ saya juga sudah beristri kan. Oh iya iya. Beristri. Berpikir saya mau kayak orang banyak menghidupi keluarga. Nah, udah kerja. Tapi yang namanya jiwa entertain bener, nggak bisa juga dikubur ya kan. Pasti kembali. Bener. Jadi selama kita menjalani kayak kita hidup normal kayak orang kerja kan, pergi pagi pulang sore kan. Jiwa entertain itu masih ada. Iya, bener. Berpikir kita Iya. berpikir. Jadi dari situ saya mulai berpikir untuk membuat sebuah karya. Nah, saya sadar pada saat saya di Jakarta saya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Karena pendatang juga ya kan, nggak punya power Iya, ya. betul. Nah, jadi saya punya prinsip kita walaupun artinya tidak bisa menaklukkan ibu kota, apa salahnya kita bisa menaklukkan Banua. Nah, itu. Garis bawahin tuh, guys. Nah, dari situ saya bikin sebuah karya yang ya pada saat itu amatiran lah pada tahun 2012 saya sudah bikin. Nah, Apa film? film pendek. Cuma sedikit kategorinya kayak trailer. Nah, trailer cuma belum ada filmnya gitu. Iya. Nah, saya coba jadi ilmu yang saya dapat pada tahun 2010 saya coba terapkan di Banjarmasin. Dengan ilmu seadanya saya coba praktekkan. Nah, pada saat itu film pertama saya yang trailer itu Black Cat. Perguruan kucing hitam. Iya. Jadi dari situ. Terus lagi pada saat setelah 2013 saya bikin lagi 2014. Judulnya itu Si Kembar. Itu juga Action juga. ya, itu kolosal, tapi trailer. Oh iya. Si Kembar. Nah, dari situ saya berpikir lagi gimana saya mau bikin yang panjang. Cuman ya bisa kategori tetap pendek gitu kan, tapi ngalir filmnya itu kan ceritanya ngalir. Saya coba bikin coret-coret Mafia Banjar 1 ya cobalah. Nah, terus ya talentnya pun mereka yang pas-pasan, yang bisa diarahkan lah pada saat itu. Yang mau lah ya. Yang mau, iya. Ya kendala kita kan intinya mau gitu dulu ya. Iya, yang penting itu. Nah, walaupun masalah dia acting ya bisa diarahkan lah kan. 2015 saya bikin sama teman-teman ya seperti ini kan, Mas Tommy kan, anak-anak muda daripada dia kerjanya nggak karuan, mending kita ajak berkarya. Benar. 2015 saya coba bikin yang Mafia Banjar 1 dengan istilahnya tuh ya asal coret-coret. Saya coba visualisasikan lewat gambar, film. Ya artinya kan ya seamatir apapun hasil saya dari teman-teman ya alhamdulillah kan mereka Tapi juga. viewersnya di YouTube saya lihat tuh 300 ribuan lebih loh Bang itu. Oh iya. Tahu Mas. Ya karena seiring waktu berjalan Iya, kan bener. itu pasti tonton orang terus. Nah, dari bener. situ kita ya mungkin ya itu tadi kan saya prinsip kalau tidak bisa kita menaklukkan ibu kota, setidaknya kita bisa menaklukkan Banua. Benar. Dari situ kita punya nama lah. Cuma namanya kayak gitulah kan. Nah, jadi akhirnya Mafia Banjar 1 itulah yang membuat nama Abang meledak gitu ya. Ya orang-orang pada banyak tahu. Ya banyak sih yang cerita-cerita lucu kan setelah yang saya meluncurkan film Mafia Banjar 1, ya di mana-mana ketemu saya lebih banyak dikenal itu nama Ipung. Iya, iya. Istilahnya ya saya nggak kenal, dia kenal saya gitu kan. Ipung ya, pembunuh bayaran nih gitu. Ceritanya. Jadi 2015 berapa bulan kemudian ada teman dari orang-orang ini kan, teman-teman komunitas film dari Kelayan. Nah, dia ngajakin juga bekerja sama bikinnya film pendek juga kan. Cuma pada saat itu kita lebih fokus ke film festival. Judulnya Sebuah Ikatan. Sebuah Ikatan. Pernah lihat? Belum kalau Sebuah Ikatan belum. Tapi yang terbaru saya nonton tuh, yang keanekaragaman apa tuh? Yang ceritanya ada orang-orang apa? Orang dari Malaysia. Iya. Ah itu. Indonesia itu indah. Iya itu. Udah nonton itu saya. Udah nonton? Udah dong. Itu saya nggak ikut sih dari produksinya, cuma sekadar ya tuang keker Iya. lah. Orang belakang lah ya. Iya.
Nah, 2015 bikin sebuah ikatan, ikut-ikutkan festival, ya istilahnya lebih banyak penilaian, lebih ke orang banyak lah, jatuh juga. Ya daripada kita berkarya kan, Ya, kalau benar-benar. masalah menang kalah itu nomor Belakang. Nah, itu seniman asli itu begitu, guys. Jadi urusan belakangan aja tuh hasilnya. Yang penting kita keluarin dulu karyanya. iya, karya dulu. Terus. Kemudian 2016 saya bikin lagi Mafia Banjar 2. Yang 2 ya. Iya, Mafia Banjar 2. Cuma pada saat itu semua file pada saat itu file Mafia Banjar 2 itu rusak Sudah selesai syuting? 75%. Sudah selesai syuting? Iya. 75% rusak? Iya. Wah, gila lu. Makanya, nah dari situ 2016, 17, 18 saya sudah down. Istilahnya saya nggak mau bikin apa-apa lagi. Istilahnya saya lupain aja dah. Padahal teman-teman kan sudah Iya, tenaga mereka kan udah keluar, Iya. waktu juga kan. Iya. Cuman karena mereka kasih motivasi, Bang Pinli bikin lagi dong yang Mafia Banjar 2 gitu kan. Aduh, saya udah apa ya? Pada saat itu nggak, karena semua file saya sudah nggak ada ini lagi kan, mau nggak mau kan diulang. Iya. Sementara kita prosesnya itu kan kita kayak lokasi butuh izin lagi kan, properti kita perlu ini lagi kan banyak. Nah, pas 2018 saya diajakin teman-teman yang film Blooders itu udah. Tahu udah. Blooders itu kan yang mengganti jati dirinya itu kan. Itu. Dari laki-laki ke wanita itu kan. Iya. Saya nonton saya itu. Nah, dari situ, nah teman-teman yang dari kru dari Blooders itu ngasih motivasi lagi kan, masih support lagi. Ayo dong Pin, bikin katanya. Ya artinya kan saya nggak mau juga egois dengan sok saya ini kan. Iya. Udah kita adain rapat, ada artian kita bikin kesepakatan begini, oke, udah. Jadi 2018 akhir Pak, 2019 Februari itu saya bikin lagi. Prosesnya berapa bulan tuh syutingnya untuk Mafia Banjar Prosesnya 2? sebenarnya sih kalau kita akumulasikan ya sekitar 2 minggu. Dari apa untuk syutingnya Kalau apa? berturut-turut itu ya 2 minggu ya. Iya. Tapi kan kita mengingat, artinya kan kehidupan kita di ibu kota sama ini kan beda. Iya. Mengingat dari pemain profesinya kan macam-macam, ada yang kerja atau apa. Jadi kita lebih memilih waktu senggang. Iya. Ya, kita ambil lah setiap hari Minggu. Oh gitu. Jadi hari Minggu siapa yang bisa take diadain. Scene ini ada take, ini pokoknya setiap hari Minggu. Benar-benar. Nah, paling kalau yang selain hari Minggu paling kita ambil establish. Nah, itu aja sih. Nah, Februari kita take, mulai syuting. September selesai. September. Iya. Panjang. Iya, karena yang 1 bulan itu kan itu bulan puasa kan. Oh, Nah, iya. kita Jadi break ya? Break dulu. Nah, selain itu kita setiap seminggu sekali. Pokoknya ibaratnya dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu kan 4 kali hari Minggu tuh. Nah, totalin aja dari Februari sampai ke September. Banyak itu. Iya. Itu Tapi proses kan, yang panjang loh itu. Itu memerlukan stamina yang ini ya, Bang ya. Iya. Kadang kan semangat turun naik ya kan, apalagi panjang Betul. begitu waktunya kan. Ya kita istilahnya kan nggak terlalu ini juga. Kalau hari kayak misalnya kan siang aja kita ambil siang aja Pak. Ada yang ambil cuma setengah hari. Yang penting kita 1 hari itu dapat adegan. Iya. Nah itu kita sudah aman itu. Seiring waktu berjalan ya September selesai, Oktober kita coba edit dalam 1 bulan. Nah November baru kita Lempar ke publik ya. Gitu. Oke gitu ya. Nah sekarang kita coba tanya ke salah satu pemain yang akan kita saksikan nanti sama-sama. Nanti ya, itu infonya nanti itu. Bang Hasan. Saya manggilnya Hasan aja langsung ya. Bang Hasan, profesi sebenarnya apa? Profesi sebenarnya selain jadi talent di film ini juga apa? Sehari-hari kita. Mm. Kalau sehari-hari kita sebagai tukang itulah buat bibit sama terapi. Oh, terapi Iya. pijat apa gimana? Ya betul. Oh, gitu ya. Terus bisa nyemplung ke dunia perfilman tuh emang ada jiwanya apa diajak atau dipaksa nih sama nih? Dulu sekitar tahun 2000 apa itu sekitar 18-an, 17, sekitar 18 tuh suka bikin video-video. YouTuber? Enggak. Enggak, cuma bikin video-video iseng Oh, aja. iya, iya. Iseng. Terus 2019 awal ketemu sama mereka ini. 2019 ketemu sama mereka, diajakin main YouTube. Oke. Di mana? Yaya TV ya? Iya, TV. Promosi ini nih. Berbayar nih. Nah, terus. Diajakin main di TV. Terus kita itu
ada lihat sebuah tempat yang bagus. Wah, kayaknya mantap nih kalau bikin film horor. Lagi kita di situ. Dan itulah awalnya saya gabung di KAB. Di KAB. Oh, gitu. Jadi, tapi masih jualan nggak? Hah? Atau berhenti setelah jadi Thailand ini berhenti? Enggak, jualan tas. Oh, jadi jualan. Oh, dia masih jual. Jualnya di mana, Bang? Kita lokasinya di rumah aja, jualan Oh, online gitu. aja. Online ya? Online. Online tuh lebih besar loh omsetnya kadang-kadang loh ya. Oke ya. Terus Abang Yeyet nih, tuh yang paling ini ya, paling ujung tuh ya. Bang Yeyet nih orang Kapuas tapi merantau apa gimana ceritanya kok bisa nyemplung di sini juga? Jadi memang asli di sini kan lahir, awalnya di sini lahir. Terakhir kemarin ke Banjarmasin dulu itu tahun 2017 akhir. Ke Banjarmasin merantau, istilahnya merantau lah gitu Iya, kan, iya. merantau ke sana. Jadi ke sana itu ya memang sempat di sini kan memang berkecimpung memang dunia entertain juga kan, istilahnya siaran dulu kan, bukannya kenal sama TV. Radio ya? Radio dulu kan. Nah jadi beberapa radio udah masuk, dilihat. Memang kan di radio sini ya ibaratnya kan masih kita mau ningkatin lagi kan ke radio lain. Iya benar-benar. Coba lagi di mungkin temannya masing kemana. Yang nge-up diri lah ya kan? Ya, istilahnya kan mau naikin lagi lah. Iya. Jadi pada saat itu 2017 akhir mencoba ke sana. Cuma kan masih belum nemu nih di mana nih yang mau siaran kan di sana dulu. Jadi kita nyari kerjaan dulu lah istilahnya, misalnya kerjaan apa gitu. Jadi kita lihat itu ada iklan waktu itu Gojek kalau nggak salah. Jadi ikut Gojek, jalan Gojek, terus ada lihat mencari penyiar kan gitu istilahnya, audisi penyiar gitu nanti Banjarmasin masuk, cuma nggak dipanggil berapa bulan gitu kan, dipanggil. Oh jadi penyiar gagal apa gimana? Iya, kan, Pak. Nah jadi pas di situ nggak dipanggil, entah apa penyiar mungkin udah cukup atau apa nggak tahu ya gitu, tentunya tahu lagi lah. Jadi setelah di situ coba lagi nyari di mana kan ini. Namun nomor kontak teman kan waktu itu, teman waktu di sini juga kan dulu yang ikut pernah di radio sini, di kontak. Nah, di mana nih katanya di Banjarbaru. Jadi kan nanyain ada lowongan nggak radio di sana? Oh ada katanya kan di sana di Banjarbaru kan. Jadi ke sana. Sedangkan rumah kan masih di Banjarmasin waktu itu, kontrak kan di tempat orang gitu kan. Jadi ke sana, alhamdulillah diterima di sana kan di Banjarbaru itu. Berjalannya waktu, olehnya kita tinggal keluarga di Banjarmasin tadi, pindah lagi ke Banjarbaru. Nah, sampai saat ini Banjarbaru sampai ini masih di sana. Terus KTP mana nih? KTP udah pindah? Udah pindah. Oh, udah pindah warga negara. Jadi kan KTP-nya di sini masih, cuma di sana sudah masukin data sebenarnya. Oh, gitu. Tapi KTP yang dulu di sini gitu masih ya. di sini, KTP-nya. Oke lah. Tapi masih relate lah kalau ngaku orang Kapuas ya. Kan lahirnya di sini juga ya kan. Oke nih ke Abang Pin lagi nih. Iya. Gini Bang, banyak sebenarnya dari tingkatan sekolah sampai tingkatan umum pun banyak sebenarnya pengen bikin film. Coba kita lihat ada searching film pendek untuk Kapuas, untuk Banjarmasin, banyak loh. Banyak. Nah kendalanya mereka nih nggak tahu nih tahapan pembuatan film itu seperti apa, dan akhirnya kan terlihat sangat-sangat kurang enak dilihat atau sangat-sangat amatir gitu. Masukan dari sutradara yang sudah benar-benar mumpuni lah untuk wilayah Kalimantan ya kan. Juga si banyak yang ahli. Gimana tahapan sebenarnya untuk pembuatan film itu gimana? Ya, ketika kita ingin menuju sebuah kesempurnaan, otomatis kita berproses. Betul. Ya, jadi yang kita bicarakan ini adalah sebuah proses. Ketika kita berada di posisi amatir, memang sebenarnya wajar aja kalau hasil itu kan ya kurang enak atau apa. Jadi kalau saya sih menyikapi, kalau sesuai dengan apa yang saya sudah saya jalani, kalau saya sih sebagai orang amatir, saya cuma memanfaatkan alat apa yang ada. Oh, yang ada ya. Ya, artinya kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang pro. Kalau kita selalu menggunakan dan menunggu yang pro, kapan kita bisa berkarya? Benar. Kan kayak gitu. Nah, masalah hasil itu nantilah. Yang penting artinya kita punya ide, punya cerita, kita bikin. Jadi tahapnya tuh harus ide dulu. Ya. Terus Visualisasikan artinya dengan ilmu atau pengetahuan yang ada gitu kan. Tidak perlu istilahnya ya kita memaklumi namanya orang amatir itu kan kekurangan ya ilmu pengetahuan masalah film lah. Tapi artinya kita sebenarnya juga jangan berhenti juga di situ kan. Nah, kalaupun ada di sekitar kita ada komunitas film, diikuti. oh gitu. Ya, kita masukin gitu kan. Kita belajar.
Saya kurang tahu kalau di kampusnya ada komunitas filmnya nggak gitu. Kalau untuk komunitas kayaknya nggak ada. Kita mandiri-mandiri masing-masing Nah, mandiri. justru itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan anak-anak kampus yang berpotensi di film. Iya. Kita bikin forum gitu kan, bikin komunitas film. Jadi yang namanya kita kan di komunitas itu pasti ada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Iya film. benar-benar. Jadi sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing gitu. Kalau di Banjarmasin sih ada kan, namanya itu Forum Sines Banua gitu. Ada. Tapi saya di situ sebenarnya saya termasuk dari bagian itu. Penasehat apa gimana Bukan, atau sesepuhnya? Anggota doang. Oh, Anggota. kali ini sesepuhnya ya. Iya. Nah, itu aja sih kalau kita yang kalau bicara kita masalah demo filmmaker yang amatir, kalau yang perlu kita garis bawahi, kita manfaatin aja alat yang apa yang ada gitu. Oke, manfaatkan alat yang ada ya. Nah, terus pengetahuan kita coba kita ini kan, ya masalah ini, masalah hasil nantilah. Kalau artinya hasil itu kurang bagus, ya mungkin nanti ada orang-orang akan memberikan masukan. Bener. Justru masukan itu yang diterima. Tapi kadang-kadang masukannya kita nganggapnya kayak bulian gitu. Artinya tergantung kita juga menyikapinya itu kan. Nah, kalau saya sih, kalau orang itu artinya lebih banyak memiliki ilmu pengetahuan, kenapa enggak kita serap ilmunya kan? Oke. Ada tambahan mungkin dari Abang Hasan sama Abang Yayat? Memang kita harus dari awal dulu, mungkin kan kayak kami di awal sebelum gabung sama KAB kan istilahnya itu kami coba-coba pakai kamera handphone kan. Oh iya. Pakai handphone seadanya, jadi ngeditnya juga di situ. Oh, di handphone nih. Nah ya TV kan itu kan. Ya. Nah, itu ya. Oh, promosi terus nih. Enggak. Terus. Nah jadi di situ mungkin pengompakannya ada karena kita nggak punya alat yang standar. Jadi kalau tatapannya kita tetap mungkin dari saya kan yang nulis cerita, jadi gabung sama teman-teman kita bikin. Ditulis tuh pakai tulisan tangan apa ketik Tulisan komputer? tangan dulu. Oh, tulisan tangan dulu ya. Coba-coba dulu coret-coret lah kan gitu kita kan. Jadi hubungi sama teman-teman, cari pemain, kita jalan langsung aja. Terus untuk dialognya sendiri gimana? Untuk dialog itu ditulis apa memang situasional di situ? Dialognya itu setelah kita tulis kan baru kita ketik. Gitu, Oh, jadi memang sudah dikonsep ya dialognya ya, kayak konsep. skenario naskah gitu ya. Nah, berhubung waktu itu memang kita belum berpengetahuan yang luas gitu ya. Jadi gabunglah sama KAB ya. Jadi kan lebih tahu lagi secara detailnya. Oh, ternyata setelah nulis itu diketik baru kita sebelumnya itu reading lah. Reading naskah tadi kan. Ya. Nah, jadi setelah reading itu menentukan yang karakter yang tokoh tadi, Bener-bener. baru kita syuting. Oh gitu ya. Jadi tahapannya gitu guys. Jadi ide dulu, ditulis dulu, oret-oret gitu ya. Baru reading dan penentuan si talentnya ya, karakternya ya. Kira-kira ini cocoknya mana gitu ya. Karena nggak semua orang cocok pada semua karakter ya kan. Betul. Masing-masing kan ada karakternya gitu ya. Oke. Nah dari tadi kita ngomongin KAB. Apa sebenarnya KAB itu, Bang? KAB itu kreasi anak benua. Oke, kreasi anak benua. Sebenarnya itu kita kasih nama lah. Kasih nama itu sebenarnya juga iseng-iseng pada saat itu. Pada saat saya bikin film pendek pertama, ya kategorinya kayak trailer lah kan. Trailer. Artinya nggak ada filmnya, cuman ya cuplikan-cuplikan biasa. Dari trailer itu saya coba, saya mencoba melatih diri untuk membuat sebuah gambar yang bagus. Apa yang saya dapat dari Jakarta waktu itu kan, saya coba terapkan di hasil saya di situ. Oke. Nah, jadi saya mencoba bikin apa namanya itu iseng-iseng aja sih. Kan saya lebih melihat setiap film atau gambar yang orang bikin pasti memiliki intro. Iya. Present Dari apa, dari siapa ya, gitu gitu ya. kan. Mempersembahkan gitu. Iya, gitu kan. Maka saya bikin apa ini yang sekira ada khas. Kayaknya harus ada gitu ya. Iya. Ya, sama juga ini kan ada khas dari nama kita dari sebagai orang Banjar gitu kan. Ya saya cobalah kreasi anak benua. Oh ya. Jadi production house kah atau komunitas kah sebenarnya apa? Sebenarnya ya dibilang PH pun bukan. Komunitas pun bukan. Sebenarnya itu nama apa ya? Kayak nama hasil dari karya saya sendiri. Oh gitu ya. Karya tunggal saya gitu. Saya pikir ada timnya gitu nggak untuk ada. KB, untuk ada ininya ada. Sama sekali nggak ada itu. Oh, nggak ya. Sampai sekarang pun sebenarnya, nah berjalan 2 tahun 3 tahun baru kita bentuk tim. Oh, tapi ada timnya gitu. pun sebenarnya pun Tidak terikat ya? Iya nggak terikat, lepas aja lah. Tapi yang lebih banyak bergerak di KAB ini, Kreasi Anak Benua, saya sama ketua
Nah, untuk penggagas memang saya, tapi kalau untuk arti sebagai pimpinan produksi, nah itu teman saya namanya Rizky Ariandi. Oh gitu ya. Nah sampai sekarang akhirnya nama yang saya buat secara dengan iseng-iseng ya berkibar lah kayak bendera. Wah, tepuk tangan dulu dong guys. Mantap nih ya. Nah, oke. Jadi ini ya, yang saya penasaran tuh. Saya dengar kabarnya dan lihat juga ada di TV juga, di Duta TV, di Headline News TV lokal lah ya, ada berita di TV lokal. Katanya penayangan Mafia Banjar itu meledaknya luar biasa di Banjarmasin. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Ya itu tadi kan seiring waktu berjalan. Nah dalam artian gini, kenapa Mafia Banjar itu meledak? Karena ya itu tadi kan pertama didukung oleh adanya komunitas film di Banjarmasin. Nah KAB adalah bagian dari komunitas film di Banjarmasin. Nah masing-masing komunitas di Banjarmasin itu memiliki sebuah kayak pola pikir, aliran mereka dalam pembuatan. Itu kan mereka ada yang bikin genre drama, horor, komedi. Nah saya lebih terobsesi cenderung kepada Action ya? action. Iya, action. Iya kan, karena saya berpikir juga ya mereka yang membuat itu sudah banyak gitu. Iya benar. Nah kan kalau action istilahnya ya minoritas Jarang. Iya. Nah di situ saya coba bikin. Nah padahal pada situ pembuatan saya pun saya buat yang Mafia Banjar itu kan sebenarnya iseng-iseng aja itu. Iseng. Yang satu itu. Itu iseng aja, pengambilan pun sembarang. Karena saya cuma mendistribusikannya cuma ke YouTube. Oh iya Nah, benar. coba Mas Tommy sambil lihat ya nggak terlalu menarik lah, lihat dari pengambilan gambar banyak goyang lah apa pemainnya pun banyak kayak mematung atau apalah. Ya, cuma orang lebih tertarik kepada cerita. Actionnya gitu kan. Padahal actionnya pun saya sangat saya sebenarnya menuntut di film Mafia Banjar itu menuntut untuk bisa beradegan ya laga lah. Action ya. Nah, tapi mengingat mereka yang kurang bisa kan, kurang ahli dalam melakukan gerakan macam-macam, jadi saya akal-akalin lebih banyak ini adegan tembak menembak aja. Iya benar-benar. Mengurangi adegan fight-nya ya. Iya. Gitu. Pinter juga ngakalinnya. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Saya pikir adegan tembak-tembakan itu memang di skenario memang begitu. Ternyata itu mengurangi adegan fight-nya ya. Iya. Padahal memang saya mintanya kayak gitu, cuman saya lihat, saya coba kan talent yang fighternya itu kan, coba kamu adegan gerakan kayak gini, aduh kaku banget, udah kamu adegan tembak menembak aja udah. Iya benar-benar. Benar-benar. Bisa dipikirkan ya guys ya. Opsi lah kan. Iya, pilihan. Oke, nah gini, sekarang ada di Kapus, ngapain kalian bertiga dari Kapus tuh ngapain? Oke, bisa dijawab? Sebagai orang Kapuas. Ke Kapuas, alhamdulillah ya. Ini kita mau menembakkan ke salah satu karya kita, KB. Mau bikin acara nonton bareng ya? Nonton bareng nih kan di Kolak Kapuas. Memang kita kemarin itu sempat mau menaikkan itu di awal itu di Banjarbaru. Banjarbaru ke Banjarmasin kan? Iya. Kadang sekarang ini kan istilahnya Nah, pandemi. Nah, jadi kesulitan itu kita diizin. Iya, Nah, benar-benar. izin kan sulit kan. Jadi kita gimana nih supaya kita bisa menayangkan film ini kan kayak ini. Jadi coba-cobalah pulang kampung ke Kapuas. Iya, ke Kapuas ya. Iya, ke Kapuas. Jadi kita hubungin teman-teman yang ada di sini dari Jam Kesenian dan juga di dinas. Kita ajuin, alhamdulillah izinnya udah keluar. ACC ya. Berarti izinnya lebih mudah di sini ya. Iya. Mudah. Oleh katanya kan di Kolak Kapuas ini kan katanya untuk Covid. Iya, Nah, ini kan kita hampir masuk zona hijau loh, Bang. Alhamdulillah, katanya, Alhamdulillah itu kerja keras juga tim dari pemerintah kita. Nah, jadi kita izin ke BPBD yang ada di sini kan. Nah, katanya bisa, tapi harus mengikuti protokol lah tetap standar gitu kan. Nah, jadi kita di sini mau menayangkan Lambang tadi, dan itu film kita yang genrenya horor. Berapa film, Bang? Dua film ya. Dua film ya. Jadi kan Teror ini satu, dan juga Mafia Banjar 2. Oke, film yang pertama yang diputar nanti pada saat penayangan apa? Film pertama mungkin kita Mafia Banjar dulu ya. Oh, Mafia Banjar 2 ya. Belum nonton kan? Belum lah. Tonton. Tenang. Oke, film yang kedua? Yang kedua Teror Hutan Berdarah ini ya. Teror di Hutan Berdarah. Ya. Saya nonton trailernya itu agak rasa merinding juga. Wah. Dapat. Nah, boleh gitu ya. Jadi ada rasa tertarik untuk nonton gitu Ya. kan. Jadi 2 film nih guys. Tanggal berapa, Bang?
Sabtu 26 September. Sabtu depan ya? Satu minggu lagi lah. Berapa hari lagi tuh? Ya, 1 minggu lagi. 1 minggu ya. Tanggal 26 26. jam Kalau yang sesi pertama kita siang di jam 15. Ya. Jam 3 ya. jam 3 Kapuas ya? Iya, Kapuas. Oke. Terus Nah, nanti malam kita acara puncak. oh 2 kali. 2 kali. Jadi dipotong jeda maghrib itu? Iya. Oh, Kita kan sebenarnya maunya ada 3 penayangan ya, Tak. Cuman kita coba 2 dulu lah. benar. Nah, dari jam 3 sampai jam 5, terus itu nyambung lagi nanti ke acara puncaknya itu di jam 7 sampai jam 9. sampai jam 9. Oh gitu ya. Jadi panjang nih lo ya. Mm-mm. Oke, tiketnya bisa dibeli di mana aja? Untuk tiket kita sudah kerjasama sama radio BSFM. Best FM Ya, di BSFM. samping masjid Di itu ya? samping masjid itu. Masjid Jami itu. Ya, Iya. Agung Al-Mukarram. Masjid Agung Al-Mukarram. Oke, di samping tuh ada radio. Nah, di Best FM tuh ada. Terus di mana lagi, Bang? Yang satunya di toko Jikri. Cilikriwut ya? Cilikriwut. Oh iya, Di tahu. seberang Indomaret. Iya, seberang Indomaret. Situ. Jadi 2 tempat tuh. Dua tempat. Oke, kalau misalnya orang mager nih, males untuk kemana-mana, bisa online nggak tiketnya nih? Oh bisa. Ke- Di 0857 53 11 3877. Oke, jadi bisa pesen di abangnya bisa ya. Bisa. Kalau mager nih, saya kan Ya, mager banget mungkin, gitu. Mau pesan duluan kan mungkin ini. Iya, pesan benar. dulu atau gimana, bisa melalui Oke. Harganya berapa, Bang, untuk satu tiketnya? Harganya Rp25.000 biasa. Rp25.000 ya. Kalau Iya. pre-order kan ya sebelum penayangan, pesan sekarang 25. Tapi Kalau di OTS, on the spot di sana nanti beli pada saat jam penayangan 30.000. 30.000 ya. Nah, jadi Mending biar sekarang ya. Iya, biar hemat 5.000. Hemat 5.000. Udah sekarang aja. Iya, benar. Oke, itu 25.000 dapat apa aja tuh si pembeli ini? Oke, jadi pada saat acara nanti itu kita adakan door prize. Oh, ada door Door prize prize-nya. juga, ada game kan. Ah. Nah, yang jelas juga kita kasih snack. Oh iya. Jadi nggak datang diem Iya. doang gitu ya. Ada snacknya ya. Dikasih snack juga sambil nikmati ngemil-ngemil kan. Oke. Iya. Jadi Habis pemutaran baru kita adakan ini game. Oke. Tanya jawab. Kasih door prize lah. Oh, gitu. Jadi teman-teman nih yang lihat nih kulit tampan saya ya. Iya. Jadi 25.000 tuh ada door prize, ada snacknya juga loh guys ya. Nonton 2 film lagi. 2 film. Iya, kalau kita ke bioskop itu 40.000 satu film loh, Bang. Durasinya panjang juga. Iya, durasinya. Jadi teman-teman dari jam 3 tadi ya, Iya. sampai jam 9 malam kan? Berarti kalau jeda maghribnya nanti dikeluarin dulu apa gimana? Keluar dulu, break dulu ya? Keluar dulu lah. Baru masuk lagi gitu ya? Masuk lah. Oh, dari sesi. Oke. Oke, silakan sekarang promo filmnya. Warga Kapuas, jangan ingatlah tonton film kami Mafia Banjar 2 lawan teror dukun berdarah tanggal 26 September 2020 di Gedung Kesenian Gandang Garantung. Untung Rp1.000 lah untuk warga Kapuas, Pak Hari dan Sanak seberataan pokoknya nonton film kami yaitu Teror Dukun Berdarah dan juga Mafia Banjar 2. Istilahnya film ini pastinya untuk motivasi anak-anak muda di Kota Kapuas dan juga bisa menghibur semuanya. Tunggu saja. Jadi selain kita mengadakan pemutaran, sebenarnya tujuan kita untuk menghimpun, mengumpulkan anak-anak muda Kapuas yang berpotensi di bidang film, agar kalau kita memiliki potensi dalam membuat sebuah karya, jangan berhenti. Nah, artinya kan kita datang ke sini bukan hanya sekedar memamerkan, bukan. Kita sebenarnya juga orang amatir, bukan orang yang profesional dalam pembuatan film, tapi kami datang ke sini memotivasi kawan-kawan untuk berkarya membuat sebuah film, tuangkan ide, coret-coret dulu. Kalau sudah jadi ya coba visualisasikanlah. Artinya gini, sejelek dan seburuk apapun karya itu tetap hasil terbaik kamu. Oke. Yuk tepuk tangan dulu guys. Jadi gini intinya teman-teman ya. Kenapa saya ngulik tampan si abang-abang ganteng ini? Karena ini teman-teman kita nih Kalimantan tuh nggak kalah sebenarnya dengan pulau-pulau lainnya kan. Iya. Kalau
di pulau-pulau lain, kalau di tempat-tempat lain bisa bikin film yang keren, kita juga di Kalimantan sebenarnya bisa ya kan. Ya, jadi teman-teman nih jangan sampai kada datang, jangan sampai nggak nonton ya. Tanggal 26 di Gedung Gadang Rantung dari jam 3 sampai jam 9 malam, tiketnya hanya cuma Rp25.000, bisa membakar motivasi kita dan kita juga bisa ketemu talent-talentnya aslinya ya kan. Abang-abang juga hadir kan? Hadir pasti. Oke guys, itu aja kulik tampan kita di episode yang kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share kalau teman-teman suka. Dan jangan ingat sekali lagi, dukung kreasi anak Banua dan dukung karya atau konten-konten kreator di Kuala Kapuas dan Banjarmasin. Oke, itu aja Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.